what do I do to achieve my fit body? All I do is just 4 things. 1, I go to gym regularly. 2, I eat quality food. 3, I sleep well. 4, which is the most important, I enjoy all the things that I mentioned above. Pengaruh elemen sangat besar sekali dalam hidup saya. Pada awalnya berat badan saya 78 kg, hingga akhirnya saya mencapai berat badan 65 kg. Itu berkat elemen. Saya ingin bermain sepak bola, karena saya meminum elemen advance, saya mendapat energi yang lebih. Dulu badan saya nggak segini, tapi setelah menggunakan elemen advance formula, badan saya menjadi merasa sangat maksimal. Karena di dalamnya terdapat kandungan protein yang sangat tinggi, dan juga mengandung L-carnitin yang menghasilkan stamina kita menjadi lebih maksimal kembali. Terdapat 3 tips dalam mendapatkan tubuh ideal dan atletis. Yang pertama, kita harus pergi ke gym. Tips yang kedua adalah pada saat kita pergi ke gym, yang kita fokuskan adalah latihan, bukan kita menggosip atau mengobrol dengan teman. Tips yang ketiga adalah sebelum dan sesudah latihan kita harus mengkonsumsi elemen advance, susu tinggi protein. Dulu berat badan gue cuma 55 kilo. Lu bayangin aja, gue kenempeng banget kan. Tapi setelah gue mencoba elemen gain mass, gue berhasil menaikkan berat badan gue menjadi 72 kilo. Selain itu, penampilan gue makin oke, dan juga gue mendapat bonus, yaitu gue semakin eksis di Facebook. Ya, baik pemirsa dan juga hadirin, di sebelah saya sudah ada 2 grand finalis yang berhasil lolos ke babak 5 besar. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Dimas dan juga Yudi. Ini saya jadi agak sedikit minder karena mereka gagah-gagah, jadi duduknya juga harus agak sedikit ditegak-tegakin ya. Oke, Dimas dan juga Yudi, ini tegang apa memang gagah nih? Hah? Enggak gugup kan? Enggak ya? Oke, mudah-mudahan. Baik, kita ada pertanyaan-pertanyaan untuk kalian dan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk Dewan Juri menilai ya, apakah kalian nanti nilainya tinggi atau tidak. Jadi jawabnya hati-hati, tenang aja, nggak usah terlalu gugup. Dimulai dari pertanyaannya Dimas ya. Oke, Dimas ini pemain sepak bola, betul? Oh ya, oke, baik. Dimas ini ternyata atlet ya. Oke, udah memang ngebentuk badan tapi olahraga ini juga ya, bola juga ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan untuk kamu. Pastinya kamu sebagai olahragawan lah boleh dibilang menjalani pola hidup sehat ya. Oke, perubahan apa saja yang kamu dapat dalam menjalani pola hidup sehat ini? Oke, terima kasih. Banyak sekali ya perubahan yang saya dapatkan. Yang pertama, yang paling penting itu adalah tubuh saya menjadi lebih proporsional. Dan juga diimbangi dengan kondisi fisik yang maksimal untuk menunjang aktivitas saya sehari-hari. Terutama dalam bermain sepak bola. Kan pada awalnya berat saya tuh dulu 78 kg. Saya gendut sekali. Tapi setelah saya menjalankan pola hidup sehat, saya bisa mendapatkan tubuh yang atletis. Terutama fisik juga menjadi lebih baik. Nah, dengan ini saya bisa membuktikan bahwa dengan menjalankan pola hidup sehat, kita tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat dan tubuh yang atletis, tapi kita bisa mendapatkan sebuah prestasi. Terima kasih. Oke. Boleh juga tuh ya, itu masukan juga buat saya dan juga pemirsa tentunya. Dan sekarang kita akan beralih ke Yudi ya. Oke Yudi, kita mau bicara tentang suplemen ya. Badan Pengawas Obat dan juga Makanan selama ini maksudnya dalam akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan razia suplemen import ya. Nah menurut kamu gimana? Boleh ya saya jawab dalam bahasa Inggris? Oke. In my opinion, I fully support Badan POM actions to rate imported supplements. Why? Because first of all, it is actually Badan POM's responsibility to ensure the quality of the food and also to check whether the consumption is okay for our health. So, and then especially during these times where there are so many imported products that promises of quick results. But in the end, you have to be aware of this because it is. Health is our first priority, and we should take care of our health first. So before you go to shop, some imported supplements, you better check the registration code of the Badan POM. Just to make sure that it is edible. Jawaban mereka ini bisa jadi masukan kita semua ya. Dan untuk Dewan Juri, coba dinilai jawaban-jawaban mereka. Dan ini baru 2 grand finalis ya. Tapi ada 3 orang lagi yang terpisah dari saya nih pemirsa. Dan mereka-mereka ini sudah diboikot oleh perempuan cantik kita, Cut Tari. Silakan Cut Tari.
ya, Irgi emang beda ya kalau di antara mereka-mereka ini sama di sebelahnya Irgi ya. Kalau Irgi tuh banyak tetelannya, tau gak sih? Ya, beda gitu, memegang juga beda. Kalau kalian kan tuh jauh. Seneng banget. Oke, sekarang saya penasaran banget nih ya untuk tips-tips kalian ya. Saya pengen pertama tanya ke Holly. Holly, kamu kan bugar sekali, lihat dong ya, bugar ya. Pasti itu ada rahasianya, yaitu pola makan yang sehat. Nah, gimana cara menjalani pola makan yang sehat supaya nggak bosen, supaya kita tuh nggak patah semangat gitu loh. Gimana caranya? Jadi kan saya udah 2 tahun ini ngelakuin gaya hidup sehat itu. Dan selama 2 tahun ini saya nggak pernah ngerasain kejenuhan sih dalam ngelakuin gaya hidup sehat. Tapi kebanyakan orang sih biasanya jenuh ya dengan gaya hidup sehat itu sendiri. Mungkin mereka terlalu over diet atau over training. Yang penting sih di sini saya fokuskan bahwa yang penting sih kita nggak usah over diet atau over training ya. Jadi kita nggak takut untuk bosan ngejalanin gaya hidup sehat itu sendiri. Ya seperti itulah. Nanti saya akan coba tips itu ya. Soalnya susah banget nih saya untuk jaga makanan. Cie, bohong deng. Oke, Raymond. Kamu yang paling besar di sini ya. Yang paling gede ya. Menurut saya susah banget kan ngilangin lemak ya. Dan kita benci banget yang namanya lemak gitu. Karena gimana caranya menyulap lemak-lemak itu pada hilang. Apalagi di daerah perut. Itu sebel banget. Gimana caranya? Kasih tips dong. Oke, terima kasih Mbak Tari. Memang kendala terbesar adalah untuk membentuk otot perut bagian samping atau eksternal oblik ya Mbak Tari ya. Tetapi itu tidak menjadi masalah buat kita semua untuk memiliki otot perut yang bagus. Mungkin saya akan memberikan tips latihan untuk bermain dumbbell side to side. Mungkin saya boleh mencontohkannya langsung ya Mbak ya. Oke, kita pertama sedikit buka lebar kaki kita selurus dengan bahu. Kita tekuk lutut kita sedikit, kita kunci perut dan kita busungkan dada kita. Kita gerakan ke arah kiri dan kanan secara perlahan. Oke, ingat yang terpenting adalah pola nafasnya. Pada saat turun kita tarik nafas lewat hidung, pada saat naik kita buang nafas lewat mulut Mbak Tari. Dan ingat 3 set masing-masing 12 repetisi. Bila kita berlatih secara optimal, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal Mbak Tari. Terima kasih. Nanti saya akan praktekkan nanti di rumah ya. Di rumah. Oke, sekarang selanjutnya saya mau nanya sama yang imut-imut ya. Imut-imut deh, Steven ya. Aku mau tanya nih ya. Mensana and corpore sano, ya itu sebuah petuah kuno yang masih sangat sering kita dengar. Nah, itu bagi pemilik tubuh six pack ya kayak kamu ini ya. Apa sih tadi itu maksudnya? Mensana in corpore sano, artinya jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Ungkapan tersebut sangat bermakna bagi saya Mbak. Mengapa? Karena untuk mendapatkan bentuk tubuh yang atletis dan juga tubuh perut six pack seperti saya tidaklah mudah. Dibutuhkan motivasi yang tinggi, kerja keras, dan kedisiplinan yang sangat tinggi. Semua hal tersebut membentuk tubuh saya menjadi lebih atletis, memiliki karakter yang sehat, dan juga pastinya jiwa yang sehat. Sehingga saya bisa menjadi saksi hidup dari ungkapan tersebut. Terima kasih. Luar biasa ya, jawabannya lengkap. Oke pemirsa, sembari kita menunggu dewan juri ya, lagi pada meeting ya, lagi berrapat-rapat ria, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.